Di balik lembaran-lembaran tua sebuah kitab, tersimpan mutiara hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kitab itu bernama Al-Ushfuriyah, bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi untayan kisah penuh makna. Kisah para ulama, orang-orang saleh, dan hikmah kehidupan yang menggetarkan hati, dari kisah seekor burung kecil, hingga pelajaran besar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kisah mengajak kita merenung, menyentuh hati, membangunkan jiwa. Bersama kami, mari selami kisah-kisah pilihan dari kitab Al-Ushfuriyah, karena dari kisah, iman kita bisa tumbuh, dan dari hikmah, hidup kita bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat muslim akhir zaman yang senantiasa dirahmati Allah. Bayangkan, di tengah gemerlap dunia yang kian menggoda, ada jiwa-jiwa yang senyap dalam kesedihan. Namun, bukan kesedihan karena kehilangan dunia, melainkan karena takut tidak mendapatkan ridhonya. Mereka adalah manusia pilihan, yang air matanya tumpah bukan karena kecewa terhadap takdir, melainkan karena cinta yang mendalam kepada pencipta. Inilah kisah tentang dua insan mulia, Ali bin Abi Thalib dan Salman Al-Farisi, dua hamba Allah yang jiwanya telah ditempa oleh cahaya kenabian. Di balik obrolan sederhana mereka pagi itu, tersimpan pelajaran agung tentang makna kegelisahan yang berpahala, kesedihan yang membawa kedekatan dengannya, dan cinta yang tulus terhadap keluarga yang menjadi jembatan menuju surga. Mari kita resapi kisah ini, bukan hanya dengan akal, tapi juga dengan hati. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya. Kemudian ia ditemui oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Wahai Abu Abdillah, tanya Ali kepada Salman. Wahai Amirul Mukminin, aku sedang merasakan 4 kesedihan. Jawab Salman, 4 kesedihan apa itu? Tanya Ali. 1. Kesedihan memikirkan keluarga yang memerlukan makanan. 2. Kesedihan dari Allah yang memerintahkanku bertaat. 3. Kesedihan dari setan yang merayu melakukan kemaksiatan. Dan 4. Kesedihan dari malaikat maut yang menuntut nyawaku. Jelas Salman. Ali berkata, bahagialah, wahai Abu Abdillah, karena masing-masing kesedihan itu memiliki derajat bagimu, karena pada suatu hari aku pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya kepadaku, hai Ali, bagaimana kabarmu pagi ini? Kemudian aku menjawab, wahai Rasulullah, aku sedang merasakan 4 kesedihan. Kesedihan karena di rumah tidak ada makanan kecuali hanya air dan aku mengkhawatirkan keluargaku. Kesedihan tentang ketaatan kepada Allah. Kesedihan tentang bagaimana nanti akhir hidupku, membawa keimanan atau tidak, dan kesedihan tentang malaikat maut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahagialah, hai Ali, karena sedih memikirkan keluarga adalah pelindung dari api neraka. Kesedihan tentang ketaatan kepada Allah adalah kesejahteraan dari siksa. Kesedihan tentang akhir kehidupan adalah jihad dan lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Dan kesedihan tentang malaikat maut adalah pelebur seluruh dosa. Ketahuilah, hai Ali, sesungguhnya rizki-rizki hamba adalah tanggungan Allah, sedangkan kesedihanmu itu tidak akan memberikan mara bahaya atau manfaat bagimu, tetapi kamu diberi pahala karenanya. Oleh karena itu, jadilah orang yang bersyukur, yang taat, yang bertawakal, maka kamu akan menjadi salah satu dari golongan kekasihnya. Kemudian aku bertanya, atas apa aku bersyukur kepada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, atas Islam. Aku bertanya, dengan apa aku bertaat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ucapkanlah la haula wala quwata illa billahi al-ali al-azim. Aku bertanya, apa yang harus aku tinggalkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemarahan.
Karena meninggalkan kemarahan dapat meredam kemarahan Allah yang Maha Agung, dapat memberatkan timbangan amal kebaikanmu dan dapat menuntunmu menuju surga. Salman berkata, semoga Allah menambahkan kemuliaanmu. Wahai Ali, karena aku sungguh bersedih memikirkan itu semua, terutama karena keluarga. Ali berkata, hai Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak bersedih memikirkan tentang keluarga maka ia tidak memiliki bagian dari surga. Salman berkata, benarkah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang memiliki tanggungan keluarga tidak akan bahagia selamanya. Ali berkata, hai Salman, bukan begitu maksudnya. Apabila pekerjaanmu itu halal maka kamu akan bahagia. Hai Salman, surga itu merindukan orang-orang yang khawatir dan bersedih hati memikirkan hal yang halal. Sobat Muslim akhir zaman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak semua kesedihan harus dihindari. Ada kesedihan yang justru menumbuhkan cahaya, cahaya iman, cahaya harapan, cahaya ketulusan untuk hidup bukan hanya demi dunia, tetapi demi akhirat yang kekal. Dari lisan dua sahabat mulia, kita belajar bahwa kesedihan karena cinta kepada keluarga bukanlah kelemahan, melainkan tanda kasih yang bernilai ibadah. Bahwa rasa takut akan kematian bukan bentuk kepengecutan, tetapi bukti kesiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan bahwa rasa lelah dalam ketaatan adalah langkah menuju surga yang sedang menanti. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita, bahwa hati yang gundah karena ingin taat, hati yang resah karena cinta kepada keluarga, dan hati yang takut akan hisab justru adalah hati-hati yang dicintai oleh Allah. Karena sungguh, surga itu merindukan mereka yang bersedih hati demi kebaikan yang halal dan keridaan Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.